Sapa pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Mia Rusmayanti dari kawasan wisata Pantai Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menemani istirahat siang Anda selama 1 jam ke depan. Nah, Jaban Nusra sepekan kali ini merupakan produksi TVRI Nusa Tenggara Barat yang tentu saja akan kami rangkaikan dengan informasi menarik dan inspiratif dari wilayah Bali, Jawa, dan juga Nusa Tenggara. Lalu informasi apa saja yang akan saya hadirkan di Jaban Nusra sepekan kali ini? Pertama-tama nanti saya akan mengajak Anda untuk melihat inovasi luar biasa dari UMKM di Nusa Tenggara Barat yang menciptakan mesin roasting biji kopi berbasis Android sehingga bisa dikendalikan melalui telepon genggam. Lalu kita juga akan melihat keindahan hamparan bunga begonia di Lembang, Jawa Barat dan menikmati kesegaran sumber mata air dari Gunung Semeru di Jawa Timur. Seperti apa informasinya? Ini dia Jaban Nusra sepekan untuk Anda. Saya akan mengawalinya dengan mengajak Anda untuk melihat inovasi yang luar biasa dari salah satu UMKM di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. UMKM ini menciptakan sebuah mesin roasting biji kopi berbasis Android sehingga tinggal dikendalikan melalui telepon genggam. Ternyata selain memudahkan, diakui ternyata mesin ini dapat membantu sistem kontrol kematangan sangrai biji kopi dengan lebih akurat. Nah, nanti juga saya akan mengajak Anda untuk melihat kegiatan Taman Baca dan juga melukis di Taman Keva Menanu di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ternyata ya, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan minat baca anak-anak di perbatasan, yaitu Indonesia dan juga Timor Leste. Dan juga nanti saya ingin mengajak Anda nih untuk melihat seperti apa upaya pengrajin ukir di masa pandemi COVID-19. Seperti apa informasinya? Ini dia untuk Anda. Ini kita off. Untuk mendapatkan cita rasa kopi yang nikmat, standar racikan dan pengolahan menjadi kunci utama untuk mendapatkan rasa kopi yang pas. Hal ini menjadi ide awal pelaku UMKM Etnik Lombok Coffee Lombok Barat yang juga merupakan pencetus lahirnya mesin roasting Android, Dodi Adi Wibowo. Ia bersama dua rekannya yakni PPG SMK 2 Kuripan yang ahli di bidang peresmian dan teknologi berhasil menciptakan mesin roasting kopi yang bisa dikendalikan melalui perangkat handphone. Selain memiliki keunggulan kontrol melalui perangkat Android, mesin roasting tersebut juga hemat daya listrik. Ia menilai bahwa banyak ahli permesinan yang membuat mesin roasting kopi. Namun mesin roasting yang digunakannya menjadi mesin roasting pertama di Indonesia dengan kontrol melalui perangkat Android, bahkan lebih praktis dalam pengaturan suhu, waktu, besaran api, hingga tingkat kematangan kopi. Ia berharap mesin kopi tersebut bisa diproduksi massal untuk memenuhi permintaan pasar, mengingat saat ini sudah banyak pemesanan dari pelaku UMKM kopi untuk mesin roasting berbasis Android. Untuk produksi itu memegang peranan sekitar 30% dari enaknya kopi. Nah, untuk itu makanya saya membuat inovasi, membuat mesin sendiri gitu, mesin roasting sendiri seperti yang ada di belakang saya. Jadi mesin ini yang sudah kita kondisikan bagaimana dia bisa bekerja dengan sistem yang baik supaya bisa menghasilkan kopi yang baik. Dia bisa diatur suhunya, bisa diatur apinya, dan sudah memenuhi standar-standar pengolahan kopi. Nah, sekarang untuk ke depan sih saya ingin mengolah lebih banyak lagi kopi, karena kalau kita lihat peluang kopi saat ini, permintaan untuk ekspor ini kan tinggi. Mesin roasting buatan warga NTB ini terbagi dalam 2 tipe. Selain menggunakan daya listrik, juga didesain agar bisa menggunakan sumber tenaga ICCU dan bahan bakar gas. Dalam suatu penelitian yang dilakukan UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia baru 0,001%. Dari 61 negara, Indonesia menempati peringkat 60 negara yang kurang minat baca. Oleh karena itu, sejumlah pemuda-pemudi yang tergabung dalam komunitas literasi kreatif Keva Menanu Timur Tengah Utara hadir dengan membuka kegiatan lapak baca dan melukis bagi anak-anak di Taman Kota Keva Menanu. Kegiatan ini digelar setiap hari Sabtu sore, guna memacu minat baca dan kreativitas anak-anak, sekaligus menghidupkan ruang publik di daerah yang berbatasan dengan distrik Oekusi Timor Leste tersebut.
Guna memenuhi segala keterbatasan seperti buku, alat tulis, kertas untuk anak-anak membaca, melukis, dan mewarnai, anggota Klik Keva Menanu pun berkreativitas sendiri lewat patungan uang secara sukarela dan menjual minuman kopi asli Keva Menanu bagi pembaca dan orang tua yang menemani anaknya. Pertama-tama tuh kami orang muda tuh tujuan untuk apa, menghidupkan ruang publik karena ruang publik kota Kiev ini kan selama ini kita lihat ada tapi tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Terus juga sebagai apa, untuk kita memacu kreativitas anak-anak kecil yang dari umur sekitar 6 tahun sampai ke atas, kita harus memacu mereka supaya mereka juga tahu berkomunikasi sih, seperti jangan mereka hanya duduk di rumah dengan asik dengan diri sendiri main game saya. Kegiatan lapak buku dan melukis ini oleh komunitas literasi kreatif Keva Menanu mendapatkan apresiasi para pembaca dan orang tua anak. Hal ini dinilai sebagai suatu kegiatan positif yang perlu didukung semua pihak termasuk pemerintah karena sangat berguna menambah pengetahuan anak-anak. Kegiatan ini sangat bagus buat anak-anak supaya perkembangan mereka lebih baik dari sebelumnya. Mereka bisa membaca ini buku dengan baik dan bisa mengembangkan kecerdasan mereka di sekolah. Kegiatan lapak baca dan melukis gratis oleh Klik Keva Menanu ini sudah berjalan sejak tahun 2019. Anak-anak yang hadir di Taman Kota mendapatkan banyak pelajaran seperti membaca, melukis, dan melakukan kuis bersama para anggota Klik yang bertugas secara bergantian di setiap kali lapak dibuka pada hari Sabtu. Mereka berharap pemerintah juga bisa turut membantu kegiatan tersebut dengan mengadakan fasilitas pelengkap seperti permainan buat anak-anak. Dan bila perlu, pihak perpustakaan daerah juga bisa hadir bersama dengan fasilitas mobil perpustakaannya di ruang-ruang publik yang ada, agar suasana kehidupan di kota perbatasan RI/RDTL tersebut semakin hidup sekaligus meningkatkan minat baca warga dan anak-anak. Di balik gambar dan suara jernih televisi Anda, ada orang yang bertugas untuk menjaga dan merawat jaringan di daerah yang jauh dari pusat kota. Di transmisi Gunung Muria Colo ini, ada 4 orang yang bertugas untuk menjaga gardu pemancar. Secara bergantian, mereka berjaga siang dan malam setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Saputra. Saya kelahiran Jakarta 52 tahun yang lalu. Saya masuk TVRI itu tahun 90 dan diangkat tahun 93. Berketepatan saya berdinas di Tawangmangu. Tahun 97 saya pindah ke TVRI Pemancar Transmisi Colo, itu tepatnya Agustus 1997. Nah, untuk pemancar TVRI Transmisi Colo itu ada di ketinggian 700 dpl di atas permukaan laut. Untuk transmisi Colo itu mencakup sebagian Kudus dan sebagian Pati dan Jepara. Kita untuk membackup daerah ke sana. Untuk keseharian kami yang operasional di sini, yang bekerja di sini, itu kita operasional, memonitor, kita bersih dalam arti bersih ruangan, ruangan pemancar. Kita membersihkan pemancar, membersihkan ruangan diesel, dan lain-lain. Kita banyak teman dari daerah tertentu
terus kita bisa melayani masyarakat, itu suka yang tidak bisa terbayarkan. Dalam arti kita bisa membagi informasi ke masyarakat. Harapan saya di ulang tahun TVRI ke-25 Jawa Tengah untuk jangkauan siaran itu bisa memperluas, jadi kita bisa melayani masyarakat yang lebih luas. Salah satu transmisi pemancar TVRI Jawa Tengah yang masih aktif yakni transmisi Gunung Muria Colo, Kabupaten Kudus. Transmisi Gunung Muria Colo terletak 19 km dari pusat kota Kudus. Menyusuri jalan menanjak dan berkelok-kelok khas pegunungan, tak menjadikan mereka patah semangat untuk tetap menjaga gardu pemancar di lereng Gunung Muria ini. Tugas yang utama saya mengkoordinir teman-teman yang bertugas di sini biar pemancar Colo bisa terawat, kemudian bisa berfungsi sebagaimana mestinya, berjalan sebagaimana mestinya, perlu koordinasi dengan teman-teman dengan baik. Untuk kualitas tayangan terutama dari TVRI Jawa Tengah, ini kan eranya ke depan kan era digital. Itu saya harap TVRI Colo ini juga nanti perlu permajaan peralatan. Jadi berharap di Colo bisa diganti peralatan transmisi atau TX digital yang baru gitu. Kualitas dari segala macam kualitas yang mungkin suaranya, gambarnya itu bagus gitu. Sebagai ujung tombak siaran digital saat ini, peran petugas pemancar sangatlah dibutuhkan. Kita patut berbangga dengan mereka yang telah setia menjaga dan berjuang demi sajian indah di televisi Anda. Perekonomian Bali terkoreksi cukup dalam akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Meski demikian, pelaku seni ukir tetap bertahan walaupun harus melakukan pengurangan karyawan dan penyesuaian lainnya. Pengrajin ukir Bali Imadi Tekun mengatakan omsetnya kini mengalami penurunan drastis hingga 50%. Sebelum pandemi, jumlah pemesanan dari luar negeri terutama dari Australia jumlahnya cukup banyak, seperti ukiran untuk hiasan pada dinding. Kini dirinya hanya berharap pesanan dari sejumlah pelanggan lokal maupun dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau sebelum pandemi, ya lumayan Pak, lumayan. Walaupun persaing kita rame kan agak ketat ya, lumayan juga gitu. Sekarang pandemi ini betul-betul kami merasakan tenaga ada di sini 12 orang, dan ini tersisa lagi 3 orang. Itu belum gini kerjanya, belum artinya belum pula gitu ya. Itu jadinya. Sejak kecil Made Tekun telah menggeluti bidang ukir. Sebelum pandemi dirinya dibantu 12 karyawan dan kini hanya tersisa 3 karyawan untuk memenuhi pesanan yang datang. Harapnya ke depan ya pandemi khususnya masyarakat biar sadar. Pakai masker sesuai dengan anjuran pemerintah. Samping itu kita sebagai pengrajin juga mengharapkan yang tamunya datang ke Bali, Bu. Ya, kalau orang tenaga kerja tidak bisa kerja, siapa harus suruh belanja jadinya gitu. Makanya anjuran pemerintah kita harus taati itu gitu. Imadi Tekun adalah perajin ukir asal Ubud Gianyar yang membuka gerai ukirnya di Jalan Hang Tuah Sanur Denpasar. Berbagai hasil ukir kayu yang dirinya buat berbahan kayu jati Bondowoso yang memiliki kualitas baik. Haris Bude melaporkan. Cukli buatan Lombok sudah dikenal hingga mancanegara. Tenun
merupakan warisan leluhur kami hingga kini tetap terpelihara dan menjadi kebanggaan kami. Hari ini sungguh cerah dan glowing. Waktu yang tepat untuk liburan ke pantai. Angetin motor. Ganti baju. Wajib pakai masker dan hand sanitizer. Pakai helm. Jangan cabe-cabean dan jaga jarak. Berangkat, jangan lupa taati rambu lalu lintas. Hijau, jalan. Pantainya sudah kelihatan. Sudah sampai parkiran. Satu lagi mana? Itu dia. Sampai. Mandi deh. Liburan bahagia, bebas corona. Informasi selanjutnya tak kalah menarik karena saya akan memberikan Anda rekomendasi tempat-tempat wisata yang begitu indah. Pertama, kita akan jalan-jalan ke daerah Lembang, Provinsi Jawa Barat untuk melihat keindahan hamparan bunga begonia. Lalu kita akan bergeser ke daerah istimewa Yogyakarta untuk melihat sebuah kawasan yang dulunya tandus sekarang sudah menjadi kawasan indah nan asri karena mengusung konsep wisata berbasis konservasi. Lalu bagi Anda pecinta Jepang, yuk kita jalan-jalan ke Jepang. Tapi tidak perlu ke negara Jepang karena kawasan wisata bernuansa Jepang sudah ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Bali. Seperti apa informasinya? Ini dia untuk Anda. Adalah Lalu Maulana, petani asal Desa Padamare, Kecamatan Sukamulya, yang sebelumnya menanam tembakau, cabai, dan padi sejak 2 tahun terakhir di atas lahan pertanian seluas 10 are. Minimnya keuntungan dan cenderung merugi, ia kemudian nekat beralih menjadi pembudidaya tanaman anggur yang dimulai sejak 10 bulan terakhir. Ia menjelaskan sebelumnya hasil panen yang diperoleh dari lahan 10 are tersebut hanya 7-8 kuintal untuk tanaman padi dan tembakau. Sementara, tanaman cabai hanya menghasilkan 5 juta rupiah per musim. Hitungan tersebut dinilai sangat rugi bagi petani, karena banyak modal yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil produksi yang didapat. Melihat prospek harga tembakau, padi, dan cabai tidak kunjung membaik, lalu Maulana nekat beralih tanam dan melakukan budidaya anggur. Ia kemudian menanam bibit anggur sebanyak 200 benih dengan berbagai varian dan jenis anggur. Kini, anggur yang telah ditanam sejak 10 bulan lalu mulai dapat panen pada bulan Ramadan lalu. Budidaya anggur dinilai sangat menguntungkan. Hasil panen yang ia peroleh tembus hingga 4 kuintal buah anggur. Membudidaya anggur ini tanpa tujuan, hanya modal nekat. Ini baru sekitar 10 bulan jalan. 10 bulan jalan yang ini sekarang ini. Tapi buahnya sudah habis kemarin bulan Ramadan dan Lebaran. Jadi sekarang ini sudah mulai berbunga dan insya Allah bulan Agustus, September berbuah lagi dan bisa dipetik lagi. Luasnya sekitar 10 are. Harga rata-rata Rp70.000 ya. Petik sendiri gitu ya? Petik sendiri, sensasi petik sendiri. Variannya lebih 20, tapi yang kita rekomendasikan ini Ninal, Tran, Harold, Jupiter, Dixon, Dubos Keeping, Akademik, dan banyak lagi yang lain. Untuk meningkatkan nilai jual, pemilik membuka konsep wisata anggur dengan sensasi petik sendiri. Alhasil, tidak membutuhkan waktu lama, konsep wisata agro buah anggur tersebut ramai dikunjungi masyarakat di masa pelarangan mudik Lebaran. Penghasilan penjualan yang didapat meningkat menjadi puluhan juta rupiah dalam sekali panen selama 2 pekan. Sensasi petik sendiri buah anggur membuat wisatawan lokal tidak merasa rugi, meski harus membayar Rp75.000 per kilogram.
Lalu Maulana menegaskan buah anggur yang dihasilkan lebih dari 4 kuintal dengan keuntungan bersih hingga 30 juta rupiah. Panen kali kedua diprediksi akan dilakukan pada Agustus dan September. Kebun Begonia Lembang terletak di Jalan Maribaya, nomor 120A, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang dibuka untuk umum sejak tahun 2014. Kebun seluas 1 hektar dengan hamparan beragam jenis bunga ini merupakan salah satu alternatif tempat rekreasi alam yang indah. Keanekaragaman tanaman hias di Kebun Begonia menjadi keunikan tersendiri untuk menarik wisatawan berkunjung ke tempat ini. Tak kurang dari 300 jenis bunga ada di sini, di antaranya begonia, angelonia, marigold, melampodium, tumpah beras, jengger ayam, buntut bajing atau asparagus, dan juga bougainville. Bunga begonia berwarna merah yang berasal dari Bali dan mendominasi tempat ini menjadi maskot Kebun Begonia. Selain bisa menikmati indahnya hamparan beragam jenis bunga, kita juga dapat memperoleh pengetahuan tentang budidaya tanaman yang ada di Kebun Begonia. Konsep kita itu bukan hanya sekedar tamannya aja, tetapi juga mengenalkan ke khalayak ramai itu untuk mengedukasi bagaimana tanaman itu bisa berbicara, bisa memberikan sesuatu yang lebih, itu tapi dengan mengenalkan dengan secara edukasi, bagaimana mulai perawatan, bagaimana mulai dengan pembenihannya, kemudian menjadi bunga yang bagus, kemudian bisa dapat dinikmati, Bu, gitu, seperti itu. Kebun Begonia merupakan salah satu tempat wisata di Bandung yang instagramable, yang memang sangat direkomendasikan untuk dikunjungi. Banyak spot menarik yang bisa dibidik untuk dijadikan latar foto, seperti lokasi gerbang dengan tulisan Kebun Begonia, di area keong raksasa, di depan bunga cinta, dan area kursi di tengah hamparan bunga. Tatanan lanskap Taman Begonia dikerjakan dengan benar-benar matang. Dari manapun pengunjung memandang dan mengambil foto, pemandangan lanskap yang diperoleh tetaplah cantik. Selain dari segi penataan, aneka jenis dan warna bunga yang dipadu-padankan membuat taman ini jadi semakin indah dipandang mata. Keunikan rangkaian bunga yang ditanam dan ditata rapi dalam sekat-sekat taman kecil menambah koleksi swafoto yang keren bagi pengunjung. Iya, ini sama keluarga dalam rangka liburan sih. Kebenaran udah boleh bisa kesini kan gitu. Senang ke Begonia karena lihat di itu aja di Instagram gitu, kayaknya bagus bunga-bunganya gitu, makanya pengen lihat langsung ke sini. Bagus sih, alhamdulillah. Seneng lah, yang penting senang anak-anak sama keluarga. Di masa pandemi seperti saat ini, Kebun Begonia juga menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi 50% dari kapasitas pengunjung, juga wajib memakai masker dan menyediakan tempat cuci tangan. Selain itu, berada di tempat terbuka dengan udara sejuk khas Lembang ini menjadikan Kebun Begonia sebagai tempat wisata yang sehat dan aman bagi para pengunjung. Dengan adanya kita di Kebun Begonia ini, otomatis imun kita akan naik. Dengan berjalan kaki, udara segar, di bawah matahari, kita dapat mendapat semua yang kita butuhkan. Selain kebun dengan hamparan bunga berwarna-warni dan indah dipandang mata, Kebun Begonia juga memiliki koleksi anggrek dan mawar yang diletakkan terpisah di bagian belakang lokasi. Ini dilakukan untuk menjaga agar budidaya anggrek dan mawar tersebut terpelihara dengan baik. Kebun Begonia juga memiliki wahana lain yang tak kalah menarik, yaitu areal perkebunan yang ditanami beragam tanaman sayuran dan buah-buahan. Di tempat ini, pengunjung diperbolehkan membeli sayuran dan juga buah-buahan yang tersedia. Ada lagi koleksi di Kebun Begonia yang tak kalah menariknya, yaitu sentra keramik yang menyajikan koleksi keramik dari tanah liat.
edukasi bukan hanya dari tanaman aja kita. Jadi konsep begonia itu banyak sekali konsep edukasinya. Mulai ada tanaman, sayuran, buah-buahan juga. Kita mulai ke koleksi ada anggreknya, ada ke keramiknya, gitu dibikin sendiri oleh kita, Ibu. Jadi di kita itu sebenarnya mencakupnya untuk mengarah ke pengetahuan ya, mengenai pengetahuan tentang recycle juga, kita juga di begonia juga akan dibikin Ibu seperti itu. Kebun Begonia Lembang bisa menjadi alternatif tempat wisata kebun, wisata edukasi, dan wisata sehat dengan udara sejuk dan juga hamparan bunga yang indah dipandang mata. Dengan biaya yang terjangkau, hanya Rp25.000, pengunjung sudah bisa menikmati hamparan aneka jenis bunga, juga memperoleh pengetahuan tentang budidaya tanaman dan hunting foto sepuasnya. Yesi Suryahandayani dan Muhammad Arya, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Gunung Giri Selokondo, objek wisata terbaru ini terletak di jalur wisata pantai Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Tepatnya di Padukuhan Wunung, Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, dengan jarak tempuh kurang lebih 1,5 jam dari kota Yogyakarta. Berbicara tentang pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta memang tidak ada habisnya, seperti jamur yang selalu tumbuh di musim hujan. Salah satunya adalah Gunung Giri Selokondo. Halo Pak Doni, apa kabar? Akhirnya Pak Doni, saya sudah tiba di Gunung Giri Selokondo. Ini tempatnya luar biasa. Saya juga pengen cepet eksplor, Pak. Mari, silakan. Objek wisata yang diresmikan akhir tahun 2019 ini menawarkan panorama bentang alam kawasan perbukitan Kars dengan lembah dan sungai yang indah, udara yang segar, serta suasana senja yang menawan. Tidak hanya itu, lahan gersang seluas hampir 30 hektar ini disulap menjadi kawasan wisata berbasis konservasi alam. Berada di tengah-tengah dari sepanjang jalur sungai. Ya. Pak Doni, ini untuk konsep pariwisata di tempat ini tuh seperti apa sih, Pak? Konsep yang kita usung untuk pariwisata tempat ini adalah konservasi alam, di mana tempat ini awalnya sesuai nama kita, Gunung Giri Selokondo. Gunung itu desanya, Giri itu adalah gunung, ya toh, Selo itu batu, Kondo jadi gunung yang berbatu yang mempunyai cerita. Nah, selain konservasi alam, kita juga ada konservasi sungai. Kita juga konservasi, terus flora dan fauna juga kita. Nah, dulu tidak ada yang namanya elang Jawa, sudah hilang. Tapi setelah kita konservasi, sudah beberapa kali orang melihat elang Jawa di sekitar kita. Terus ada kera ekor panjang. Selain menyusuri sungai Wunung yang berair jernih dan tak pernah kering meski di musim kemarau ini, bagi wisatawan yang tertarik dengan seni budaya, Gunung Giri Selokondo menyediakan fasilitas belajar kesenian tradisi seperti gamelan dan menari. Melibatkan 95% penduduk setempat dalam pengelolaannya, Gunung Giri Selokondo menjadi destinasi wisata yang berkearifan lokal dengan konsep Sustainable Future, di mana dari kerja keras dan ketekunan yang dijalani selama ini, hasilnya sudah dapat kita nikmati. Lahan hijau terbentang dengan berbagai fasilitas yang berkualitas. Oke pemirsa, saat ini saya sudah berada di Glamping Giri Wanara. Di depan saya persis, Pak Doni ya? Ya. Langsung. Mari, silakan. Let's go. Ya, Pak. Mari, mau masuk ke Giri Wanara ya Pak ya? Rewandanya satu. Rewandanya 1 sampai 5 ke sana. Ini tempatnya, yes. Kapiwara. Nah, ini yang kita siapkan untuk Mas Bara. Langsung istirahat Pak? Mari, silakan. Oke, terima kasih Pak Doni. Mari. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam Glamping Kapiwara 1.
Dengan fasilitas yang begitu luar biasa, kita bisa melihat langsung sungai purba dan juga hutan yang terkonservasi dengan baik. Penasaran? Tidak hanya itu saja, tapi saya juga punya makanan yang sangat istimewa. Bagi Anda yang ingin menyaksikan indahnya panorama senja dan pagi hari, Gunung Giri Selokondo juga menyediakan fasilitas penginapan di mana para wisatawan dapat memilih menginap sesuai selera, baik resort, camping menggunakan tenda atau glamping, dengan fasilitas yang nyaman, serta semakin lengkap dengan hidangan kuliner yang sangat menggugah selera. Bagi Anda yang ingin menikmati keindahan alam, suasana yang tenang dan juga udara yang segar, tempat ini menjadi pilihan yang tepat. Gunung Giri Selokondo. Berwisata ke Jepang saat masa pandemi ini tentu agak sulit dilakukan. Namun jangan khawatir, ada sebuah taman di Karangasem yang menawarkan nuansa Jepang. Inilah Taman Jinja yang berlokasi di Banjar Angsoka, Desa Besakih, Karangasem. Taman yang diinisiasi warga desa setempat didirikan sejak tahun 2019 lalu. Keunikan taman yang menawarkan nuansa Jepang menarik minat banyak pengunjung, terutama wisatawan lokal. Selain ditata ala Jepang, taman ini juga memiliki ciri khas tersendiri, yakni bunga kasna. Bunga ini sering disebut sebagai bunga Edelweissnya Bali, karena sangat mirip dengan bunga Edelweiss yang biasa ditemukan di puncak gunung. Uniknya, bunga kasna ini hanya bisa tumbuh di wilayah Desa Besakih. Namun akibat pandemi, jumlah pengunjung ke taman ini menurun drastis. Biasanya, Taman Jinja dikunjungi 200 orang per hari saat masa liburan. Kini, jumlah pengunjung hanya 50 orang per hari. Kalau setelah ada pandemi ini mungkin pengunjungnya per harinya 50 orang lah untuk satu harinya. Satu harinya. Kalau misalnya Sabtu Minggu ada peningkatan mungkin sampai 100 orang gitu. Sabtu Minggu, karena kalau Sabtu Minggu lebih ada lah orang berkunjung ke sini. Salah seorang pengunjung, Winarno, mengaku sangat tertarik berkunjung ke Taman Jinja ini. Taman ini pun sempat viral di media sosial. Ini baru ya, sudah lama di Bali tapi baru lihat lihat informasi di sini, jadi kita ke sini. Kalau untuk aksesnya agak kurang ya. Terus itunya juga tidak ada istilahnya rambu-rambu atau menunjukkan jalan di sini itu agak kurang. Pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp15.000 per orang dan dapat menikmati taman ala Jepang seluas 72 area ini. Pengunjung juga dapat bersuah foto dengan latar layaknya pintu gerbang kuil Fushimi Inari di Kyoto. Tentu saja pengunjung juga dapat menikmati keindahan Gunung Agung dari taman yang berjarak 6 km dari puncak gunung tertinggi di Bali ini. Cok Depi melaporkan. Objek wisata hiu paus berlokasi di wisata akuarium dunia Teluk Saleh, Desa Wisata Bahari atau Dewi Bahari, Desa Labuan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. Untuk menuju ke lokasi ini, wisatawan bisa menggunakan sampan yang disiapkan oleh nelayan atau pengelola objek wisata dengan menempuh perjalanan selama 1 jam. Para wisatawan bisa langsung melihat hiu paus yang muncul di bagan milik nelayan. Agar hiu paus mau lama berenang di bagan ini, wisatawan bisa membeli ikan kecil dari nelayan yang kemudian dilemparkan ke air sebagai makanan hiu. Wisatawan juga bisa ikut menyelam agar berada lebih dekat dengan ikan raksasa ini. Setelah matahari terbit, maka hiu-hiu ini akan pergi dan kembali muncul keesokan harinya menjelang terbitnya matahari. Usai melihat hiu paus, wisatawan akan kembali disuguhkan pemandangan hijaunya hutan mangrove dalam perjalanan pulang. Tidak hanya itu, pengelola Desa Wisata Bahari akan membawa Anda ke lokasi penyelaman dan bisa menikmati indahnya pemandangan bawah laut dengan coral garden atau terumbu karang yang indah dan aneka jenis biota laut. Menurut Ketua Kelompok Wisata Desa Bahari, Muhaidin, akibat pandemi corona ini objek wisata hiu paus sangat sepi. Bahkan selama tahun 2020, tidak ada wisatawan baik asing maupun lokal yang datang ke objek wisata ini.
2018 kita sudah mulai membuka wisata hiu paus, tepatnya di September tahun 2018. Dan sampai saat ini kami masih membuka satu jenis paket wisata saja, yaitu wisata hiu paus, di mana wisatawan akan berinteraksi atau berenang bersama hiu paus. Nah, sampai dengan saat ini kita masih mengelola satu potensi saja, meskipun sebenarnya di Labuan Jambu ini kami punya banyak potensi seperti wisata mangrove, kemudian wisata terumbu karang, snorkeling di terumbu karang. Untuk menyiasati hal ini, pengelola Dewi Bahari Labuan Jambu mencoba cara baru dengan mengintegrasikan wisata hiu paus dengan wisata mangrove dan wisata bawah laut terumbu karang, bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dengan bantuan kapal, alat snorkeling, dan alat selam, pengelola bisa membuka paket wisata hiu paus mangrove dan terumbu karang. Barat melaporkan. Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Nak, buatkan kopi bapak, nak. Nak. Hai Pi. Mimi kangen tahu sama Pipi. Kita udah lama gak ketemu gara-gara corona. Kangen. Ini kan lagi corona. Nggak ada tuh ketemuan. Nggak ada. Hah? Loh, ngapain kamu kesini? Slow dulu Om, slow. Jadi yang ini nih, gini nih caranya nih tuh. Jaga jarak. Terus Bapak maskernya mana? Oh, ada dong, nak. Nah, gitu, Gitu dong. dong, Pak. Pemuda masa kini Aman pandemi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jabar Nusra Sepekan. Saudara, umat Katolik di Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan ziarah rohani melalui wisata religi. Biasanya kegiatan ini dilakukan di bulan Mei, yaitu di bulan suci Rosario untuk menghormati Bunda Maria. Lalu kita akan jalan-jalan lagi nih ke Jawa Timur untuk menikmati kesegaran sumber mata air Gunung Semeru. Wah, saya juga pengen ya. Lalu dari Jawa Timur ternyata juga ada kesegaran lain dari Provinsi Banten, yaitu Curug Cibogo. Seperti apa ya? Ini dia informasinya untuk Anda.
Bulan Mei merupakan bulan penghormatan umat Katolik kepada Bunda Maria, Ibunda Yesus Kristus, yang dilakukan dengan mendaraskan doa Salam Maria. Patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam yang terletak di Wolowio dekat dengan Kampung Beiposo merupakan daerah yang dikelilingi oleh perkebunan kopi Arabica serta memiliki pemandangan hijau nan asri. Kabut tipis yang sering menyelimuti area patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam memberikan kesan mistik dan menambah kehusukan doa bagi para peziarah. Terletak di ketinggian pada puncak Bukit Wolo Atagae, patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam dapat terlihat tegak berdiri dengan kokoh dari kejauhan. Hamparan pemandangan yang indah serta keheningan yang mengiringi doa para peziarah mengantarkan jiwa manusia untuk bersatu dengan Sang Pencipta, sembari bersyukur akan nikmatnya kehidupan yang akan menenteramkan hati kita saat berdoa di tengah alam yang indah bersama Bunda Maria. Denny Arianto, salah seorang peziarah, mengungkapkan bahwa berdoa di hadapan patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam membawa kedamaian dalam hatinya dan mengantarnya untuk bersyukur kepada Allah akan keindahan alam yang merupakan lukisan tangan Sang Pencipta yang luar biasa. Memang luar biasa tempatnya, view-nya luar biasa. Kalau siang pemandangannya luar biasa. Kalau agak sorean, kabut yang luar biasa menambah kekusukan bagi umat Katolik dalam memanjatkan doa, khususnya di bulan Maria. Namun pada umumnya tempat wisata ini itu memang tidak pernah sepi terhadap pengunjung. Bahkan di bulan lain selain bulan Maria juga pengunjung, peziarah melakukan ziarah dan berdoa di tempat ini sangat signifikan, luar biasa banyak. Pesona patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam tidak saja menjadi tujuan wisata religi umat Katolik, tetapi juga banyak dikunjungi oleh umat beragama lainnya untuk menikmati indahnya pesona alam di sekitar patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam. Puluhan hektar hutan pinus dan pohon kelapa yang tinggi menjulang terlihat jelas menghiasi sepanjang perjalanan menuju ke pemandian alam Tirtosari View di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Wisata alam Tirtosari View berada di sisi utara kaki Gunung Semeru. Jaraknya sekitar 20 km dari puncak Mahameru dengan menyuguhkan pemandangan yang luar biasa indahnya. Hawa sejuk pegunungan hingga segarnya sumber mata air Gunung Semeru dapat dirasakan pengunjung di wisata ini. Selain membayar tiket dengan harga Rp5.000 per orang, pengunjung juga wajib menerapkan protokol kesehatan serta menjalani tes ukur suhu tubuh yang dilakukan petugas jaga. Kalau pandemi ini ya berpengaruh sih, agak menurun. Berapa persen kira-kira? Mungkin setengah. Jadi biasanya berapa? Biasanya sih 400. Orang ya. Setiap hari? Kadang ya 100 orang setiap hari ya. Sekarang? Sekarang sih ya lihat kondisi juga. Kalau letusan Semeru ini pengaruh nggak? Ya, pengaruh Pak, kemarin soalnya ini pembersihan semua. Gitu ya. Tempat membersihkan? Iya. Debu? Iya, bukan itu. Berapa tebalnya? Ya, 2 cm ini. Ada 2 kolam yang disediakan pihak pengelola wisata alam Tirtosari View. Nah, kolam ikan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung Tirtosari View. Sebab pengunjung bisa mengambil foto ataupun video saat berada di dalam kolam dengan latar belakang ratusan ekor ikan. Kesannya enak sih, dan suasananya sejuk dan
apa ya, wisatanya alami ya, banyak spot fotonya, terutama underwater ini yang paling menarik sih. Underwater ini ada banyak ikannya, ada spot foto laptop dan tulisan, ini menarik sih. Pengalaman pertama atau? Ini pengalaman pertama ke sini, baru ke Lumajang. Tak perlu tergesa-gesa saat berada di dalam Tirtosari View. Jika perut tiba-tiba lapar, kita bisa menikmati aneka makanan dan kudapan. Tak perlu khawatir juga bakal terpapar COVID-19 karena pemilik warung juga menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Di Kabupaten Lebak, Banten, tepatnya di Kampung Cibangkur, Desa Sukajaya, Kabupaten Cikulur, ada satu curug yang oleh warga sekitar dikenal dengan nama sebutan Curug Cibogo. Di mana dalam beberapa bulan terakhir selama pandemi, curug ini mulai ramai didatangi oleh sejumlah warga, baik warga sekitar Cikulur ataupun wilayah Lebak lainnya. Letak Curug Cibogo yang dekat dengan kota Rangkas Bitung sekitar 30 menit perjalanan, membuat lokasi wisata alam ini menjadi pilihan alternatif warga untuk berwisata menghilangkan kejenuhan akibat pandemi. Dengan suasana dan kondisi lingkungan sekitar yang masih asri, di mana terlihat rimbunnya pepohonan yang tumbuh rapat sehingga menghasilkan udara sejuk dan segar. Terdengar pula suara kicauan beberapa jenis burung selama perjalanan, membuat suasana perjalanan menuju lokasi curug semakin nyaman. Dengan menyusuri jalan pedesaan dan sedikit melintasi area perkebunan warga, maka sampailah kita ke Curug Cibogo. Walaupun ketinggian air Curug Cibogo hanya sekitar 8-10 meter, namun dengan kondisi debit air yang cukup melimpah, sehingga menghasilkan air terjun yang cukup indah. Ditambah dengan rimbunnya pepohonan dan bebatuan di sekitar curug menambah daya tarik. Selain itu, ke dalam air curug yang hanya sekitar 50-70 cm membuat anak-anak aman untuk berenang di sekitar curug. Oh, air terjun. Sama siapa aja ke sini? Berapa kali ke sini? Pertama kali. Seneng nggak? Ini jauh nggak sih dari rumah? Dekat ya? Berapa menit dari rumah ke sini? Berapa jam? 1 jaman. Naik apa ke sini ya? Naik motor. Jalannya bagus nggak sih? Sementara itu, Maskum pengelola Curug Cibogo mengatakan, curug ini baru dikelola sekitar 6 bulan terakhir. Berawal dari banyaknya warga Cibangkur yang biasa bekerja di Jakarta terkena PHK akibat pandemi COVID-19, muncullah ide untuk menggali potensi wisata alam yang menjadi tren selama pandemi. Maka dimulailah pembukaan awal wisata alam Curug Cibogo. Yang punya lahan ini pusing, artinya tidak memiliki penghasilan lagi di kota, di PHK. Akhirnya dari saya udah buka aja, rapikan air terjun di sini kan lumayan buat ganti-ganti biaya dapur dan lain sebagainya. Akhirnya dibuka lah, dan alhamdulillah lumayan merangkak baik. Jadi istilahnya yang tadinya di kota sekarang di kampung. Pemandangan karena di sini lembah dan juga pemandangan kita bisa lihat dari atas sana ataupun kiri kanan kita bisa buat spot foto dan sebagainya. Mungkin kedepannya kita rencana awalnya buat camping ground juga. Sebenarnya masih ada 2 lagi curug yang berada di desa tersebut, yaitu Curug Cigondang dan Curug Bunaya yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Curug Cibogo. Karena akses jalan menuju lokasi 2 curug tersebut masih terjal dan sulit untuk dilalui, sehingga baru Curug Cibogo lah yang dapat dikelola dan dinikmati oleh para pengunjung. Agus Jamaludin melaporkan untuk TVRI Jakarta. Inilah minuman bongko kopior durian yang kini semakin menjadi primadona warga di tengah pandemi COVID-19. Selain menghadirkan sensasi rasa legit dan manis, inovasi kuliner khas kota santri Gresik ini juga berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh. Sensasi kelezatannya bahkan mampu memikat hati kelompok remaja, anak-anak hingga para orang tua terutama penghobi makanan buah durian.
Suli Setiawati, pemilik usaha kuliner serba durian mengatakan pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan roda usahanya hingga nyaris gulung tikar. Untuk mempertahankan usaha, ibu 3 anak ini kemudian melakukan inovasi bongko kopior memanfaatkan buah durian, santan dan daging buah kelapa, buah pisang, agar-agar serta roti sebagai bahan baku utamanya. Perjuangannya tidak sia-sia karena pesanan terus mengalir, baik pesanan secara online maupun datang langsung ke kedai, memanfaatkan teras rumahnya di Komplek Perumahan Gresik Kota Baru, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dan alhamdulillah selama ini permintaan lumayan banyak dan banyak anak-anak muda juga yang suka karena faktor ada duriannya itu. Musim pandemi ini gimana, Bu? Ya mungkin agak sepi ya Pak, soalnya kan ini daya beli masyarakat berkurang karena mungkin ekonominya agak seret, tapi saya usaha untuk melalui Gojek, Grab, dan melalui online yang lainnya. Penikmat bongko kopior durian mengatakan sensasi rasanya pas, legit, manis, dan lumer segar di mulut. Baru pertama kali ini saya memakan bongko kopior. Rasanya itu pas, manisnya juga pas, duriannya juga enak, nggak terlalu manis, tapi juga pas gitu rasanya. Inovasi yang benar-benar luar biasa. Baru kali ini saya memakan bongko kopior, tapi versi durian. Rasanya enak banget, pas di lidah. Rekomen deh buat orang-orang yang suka makan bongko kopior dipadukan dengan durian. Selain bongko kopior durian, kedai kuliner olahan serba durian ini juga memproduksi beragam kuliner olahan lainnya. Di antaranya pancake durian yang juga menarik perhatian warga Gresik. Anda penghobi kuliner serba durian yang tertarik mencicipi sensasi kelezatannya, cukup sediakan uang Rp10.000 untuk bongko kopior durian dan Rp50.000 untuk pancake durian. Dari Gresik, Gilang Budi melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Jaban Nusra Sepekan edisi kali ini. Jangan lupa ikuti terus informasi menarik lainnya dari wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Jaban Nusra Sepekan episode selanjutnya. Pemirsa, secara bertahap hingga tanggal 22 November 2022, seluruh penyiaran akan beralih ke siaran digital. Untuk itu, jika Anda belum bisa mengakses siaran digital, Anda dapat menggunakan set-top box. Ayo kita dukung migrasi TV digital Indonesia, siaran digital bersih, jernih, canggih. Akhirnya saya Mia Rusmayanti, mewakili kerabat kerja dari Jaban Nusra Sepekan di TVRI Nusa Tenggara Barat undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.